Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 667 Aliansi Barat. Di paviliun, Liu Manman masih merasa seperti sedang bermimpi. Meskipun dia selalu dilatih sebagai Sein generasi berikutnya dari Istana Beihua, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Liu Manman sama sekali tidak siap. Menurutnya, bibinya berada di puncak kekuatannya dan tidak seharusnya turun tahta dari posisi Sein begitu cepat. Mengenai apa yang dikatakan Chu Chen tentang ada dua Sein di Istana Beihua, itu tidak mungkin. Berdasarkan aturan Istana Beihua, hanya ada satu orang suci. Bibi, sekarang bukan saat yang tepat. Liu Manman tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Karena alasan historis di Istana Beihua, kekuatan orang suci selalu lebih besar daripada kepala istana. Pengunduran diri bibiku yang tiba-tiba akan menyebabkan keributan di Istana Beihua. Terlebih lagi, dia tidak pernah mendengar kabar tentang hal ini. Mungkinkah ini adalah keputusan mendadak yang dibuat oleh bibinya? Sekarang adalah waktu terbaik. Liu Ruyan menatap Liu Manman sambil tersenyum lembut. Manman, bibi percaya bahwa kamu dapat memenuhi syarat untuk posisi orang suci. Bukankah ini juga impianmu sejak kecil? Tetapi Liu Manman ragu untuk berbicara. Itu adalah mimpinya sejak kecil. Saat ini, Liu Manman tampaknya tidak begitu bersemangat untuk menjadi orang suci. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan alasannya. Baiklah, bersiaplah, Liu Ruyan berkata. Setelah klinik gratis hari ini selesai, aku akan memanggil para tetua Istana Beihua ke sini untuk mengumumkan beritanya. Chu Chen memperhatikan kata yang digunakan Liu Ruyan, yaitu mengumumkan. Ini juga menggambarkan status orang suci di Istana Beihua. Liu Manman akhirnya berkata dengan lemah, apakah para tetua akan setuju? Mereka akan melakukannya. Liu Ruyan sangat yakin. Setelah Liu Manman meninggalkan paviliun, Chu Chen menatap Liu Ruyan dan berkata, mulai sekarang, kamu dapat mengabdikan dirimu untuk menjadi pencuri agung burung layang api. Pencuri hebat Huoyan, yang berada di alam Qi, sudah cukup untuk menakuti seluruh dunia. Liu Ruyan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, aku punya tujuan baru. Jika kamu bisa kembali dari laut, maukah kamu ikut denganku? Tujuan apa? Tanya Chu Chen tanpa sadar. Dia juga sangat penasaran. Tidak banyak lukisan kuno yang bisa menarik perhatian Suster Liu. Liu Ruyan berdiri dan berkata, mari kita bicarakan ini saat kita sudah kembali. Hari sudah larut, ayo cepat kembali ke kamar. Ini permintaan yang adil. Chu Chen tidak punya alasan untuk menolak. Keduanya berjalan berdampingan menuju ruangan. Di jendela loteng, Liu Qianqian, yang sedang memegang bagian bawah sutra hati Raja Racun, kebetulan melihat sekilas pemandangan ini. Dia melihatnya sekilas lalu mengalihkan pandangan. Dia sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Dia baru saja masuk ke kamar bibiku dan keluar sekitar 1 jam kemudian. Liu Qianqian sudah melihat semuanya. Benar saja, 1 jam kemudian, Chu Chen mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dengan tatapan sedikit lelah di matanya, dan berjalan menuju lobi klinik keluarga Liu. Hari Jumat sore telah menjadi hari penting bagi klinik keluarga Liu. Klinik keluarga Liu selalu memiliki pengunjung terbanyak saat ini,
karena semua orang ingin datang dan melihat perilaku Chu Yizin. Saat Chu Chen berjalan ke sini, Liu Manman sudah menunggu, dan keduanya berjalan maju berdampingan. Chu Chen, mengapa bibiku tiba-tiba memintaku menjadi gadis suci istana Baihua? Liu Manman tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia merasa bahwa Chu Chen pasti tahu alasannya. Chu Chen tersenyum. Bukankah Suster Liu mengatakan itu? Sekaranglah saatnya. Kamu harus percaya padanya. Tentu saja, Chu Chen tidak bisa memberitahu Liu Manman tentang pergi ke laut karena terlalu berbahaya. Setelah pertempuran di kuil King Feng, Liu Manman dan Liu Qianqian diam-diam naik gunung. Chu Chen tidak ingin bertemu mereka lagi di laut dalam. Liu Manman tidak punya pilihan selain mengekspresikan ketidakpuasannya dengan mendengus. Keduanya berjalan berdampingan menuju aula klinik, melewati pintu samping, dan mendengar suara yang sangat bising dari jauh. Saat ini, aula klinik keluarga Liu dipenuhi orang. Dokter Chu ada di sini. Sebuah suara terdengar di antara kerumunan. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah diiringi berbagai teriakan. Rasanya seperti ada sosok besar yang muncul. Namun, tiga kata yang paling sering didengar Chu Chen adalah Chu Yizhen. Dia mengatakannya seolah-olah dia hanya tahu cara melakukan satu tembakan. Di seluruh komunitas medis Yangcheng, tidak banyak orang yang memiliki prestise yang sama seperti Anda. Yang lainnya semuanya adalah tokoh setingkat kakek. Liu Manman melirik Chu Chen. Sungguh unik bagi bintang muda yang sedang naik daun seperti Chu Chen untuk memiliki popularitas seperti itu di komunitas medis Yangcheng. Begitu Liu Manman selesai berbicara, sebuah suara dari kerumunan tiba-tiba berteriak, "Kakek Chu!" Chu Chen, dari lobi hingga kantor klinik gratis, ruas jalan ini diperhatikan banyak orang. Chu Chen merasa tampaknya ada lebih banyak orang yang datang hari ini daripada biasanya. Setelah memasuki kantor, Chu Chen mengungkapkan keraguannya kepada Liu Kaihong yang telah menunggu di dalam. Sepertinya gosip yang beredar beberapa hari lalu telah menarik perhatian banyak orang. Sebelum Liu Kaihong sempat menjawab, Liu Zonghao berkata dengan suara yang dalam, "Aliansi Barat sangat tidak puas dengan klinik gratis Anda selama periode waktu ini. Mereka mungkin akan datang untuk memeriksanya hari ini." Tanda tanya muncul di benak Chu Chen. Apa itu Aliansi Barat? Aliansi Barat adalah asosiasi aliansi medis Barat yang menyatukan para praktisi pengobatan Barat elit dari dalam dan luar negeri. Liu Zonghao tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sejauh ini, artinya sangat jelas. Klinik gratis yang diadakan Chu Chen setiap Jumat sore di klinik keluarga Liu semakin banyak mendapat sorotan. Adapun Aliansi Barat, mereka tentu saja tidak senang melihat kejadian ini. Tetapi jika mereka memilih waktu ini untuk campur tangan, Chu Chen tidak tahu bagaimana pihak lain ingin campur tangan. Tidak apa-apa, mari kita mulai. Chu Chen berbicara dan duduk. Tak lama kemudian, pasien pertama masuk. Seperti biasa, setelah diagnosis yang cermat, Chu Chen segera memberikan akupuntur kepada pasien, dengan bantuan Liu Manman. Orang-orang yang menonton di luar akan berseru keheranan dari waktu ke waktu ketika para pasien keluar dari dalam dan jelas dalam kondisi yang lebih baik. Itu luar biasa. Jika menyangkut keterampilan medis, saya akan memilih Chu.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa pasien yang dipilih setiap hari Jumat sangat beruntung. Jika bukan karena Dokter Ilahi Chu, penyakit mereka mungkin sulit disembuhkan. Ya, banyak sekali dukun, kerumunan itu mendesah. Pada saat ini, seorang wanita setengah baya masuk. Pada saat yang sama, terdengar suara dari kerumunan, Yang Cheng Chu Yizhen Chu, tabib dewa, sangat terkenal. Mari kita bergabung dalam kegembiraan dan melihat apa yang bisa dilakukan Chu. Kerumunan itu secara tidak sadar memberi jalan bagi sebuah jalan. Beberapa pria bersetelan jas masuk, dan mata banyak orang berbinar. Rumor itu ternyata benar. Aliansi Barat akan datang ke tempat Dr. Chu hari ini. Banyak orang menyadari bahwa pria paruh baya berjas dan bersepatu kulit yang keluar saat ini semuanya adalah direktur medis terkenal dari rumah sakit besar di Yangcheng. Bahkan pria tua yang berjalan di depan adalah wakil presiden rumah sakit khusus di Yangcheng. Nama keluarganya adalah Cheng dan namanya adalah Yuan Xiang. Presiden Cheng ada di sini. Saya ingat bahwa Din Cheng adalah presiden cabang Yangcheng dari Aliansi Barat, dan yang lainnya adalah perwakilan Aliansi Barat di Yangcheng. Mereka berkumpul hari ini. Tampaknya Aliansi Barat memiliki niat buruk. Bab 668 3 menit banyak mata yang tertuju padanya, dan orang-orang pun membicarakannya secara tidak sadar. Cheng Yuan Xiang dan yang lainnya tampak tenang, seolah-olah mereka telah siap secara mental untuk adegan ini. Mereka berjalan dengan tenang dan percaya diri menuju kantor tempat klinik Chu Chenyi berada. Namun, mereka tidak langsung masuk, tetapi berdiri di luar. Saya ingin tahu apakah klinik keluarga Liu mempersilakan kita datang dan mengamati klinik gratis Dr. Chu, kata Cheng Yuan Xiang dengan suara yang dalam. Semua orang di aula membicarakannya. Agak tidak sopan mengganggu klinik gratis orang lain seperti ini. Aliansi Barat datang ke sini hanya untuk menginjakkan kaki di wilayah Tabib Suci Chu. Dan kau masih mengharapkan mereka bersikap sopan? Apapun yang terjadi, saya mendukung Dr. Chu. Saya datang mengunjungi klinik gratis Dr. Chu setiap minggu. Saya hanya benci kenyataan bahwa saya tidak sakit dan tidak dapat menerima perawatan Dr. Chu. Di kantor, wanita paruh baya yang baru saja masuk tampak sedikit pendiam dan sedikit gelisah saat dia berjalan di depan Chu Chen. Halo, Dr. Chu. Liu Zonghao mengerutkan kening. Ini bukan pasien yang kita pilih. Liu Kaihong berdiri. Di pintu masuk kantor, salah seorang dokter setengah baya dari Aliansi Barat tersenyum dan berkata, apakah semua orang mendengarnya? Dia mengatakan bahwa pasien ini bukanlah yang mereka pilih. Saya bertanya-tanya mengapa nama Dr. Chu begitu terkenal dan jarumnya begitu efektif. Ternyata pasien-pasien itu telah dipilih terlebih dahulu. Semua orang di aula itu tercengang. Sudah diketahui bahwa tempat-tempat untuk klinik gratis dipilih terlebih dahulu dan tidak ada yang merasa itu tidak pantas. Namun sekarang setelah dikatakan oleh seorang dokter setengah baya dari Aliansi Barat, tampaknya itu memiliki makna yang berbeda. Liu Zonghao berjalan keluar dengan wajah cemberut. Dari apa yang Anda katakan? Apakah Anda yang mengatur pasien ini datang ke sini? Cheng Yuan Xiang mengakuinya dengan murah hati dan berkata langsung, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya dengar Dr. Chu adalah dokter yang sangat terampil. Kami kebetulan punya pasien di sini, dan kami ingin meminta saran kepada Dr. Chu.
Semua orang melihat ke sana. Biasanya, tidak seorang pun dapat mengganggu klinik gratis Dr. Chu. Dan bahkan lebih mustahil untuk meminta Dr. Chu membuat pengecualian dan merawat pasien lain. Kecelakaan Xian-Xian beberapa waktu lalu merupakan peringatan berdarah bagi banyak orang dengan niat jahat. Namun situasi saat ini berbeda. Aliansi Barat datang ke sini dengan maksud untuk memprovokasi mereka. Jika Chu Chen tidak diobati, itu akan dilihat oleh orang lain sebagai tanda kelemahan. Wanita paruh baya itu tampak sedikit panik. Dia hanyalah pasien biasa. Tetapi Cheng Yuanxiang berjanji kepadanya bahwa selama dia datang ke klinik Liu hari ini, Cheng Yuanxiang akan bertanggung jawab untuk menyembuhkannya terlepas dari apakah Chu Chen menyembuhkan penyakitnya atau tidak. Beberapa dokter setengah baya dari Aliansi Barat berinisiatif memindahkan meja dan kursi dan meletakkannya langsung di aula agar semua orang dapat melihatnya. Kemudian mereka memberi isyarat kepada wanita setengah baya itu untuk berjalan mendekat. Dr. Chu, silakan. Ini memaksakan masalah. Chu Chen dan Liu Manman keluar dari kantor. Dia masih sangat muda. Dia sangat menjanjikan di usia muda. Cheng Yuanxiang tertawa. Dia adalah praktisi pengobatan Tiongkok termuda yang pernah saya lihat. Dia mungkin memecahkan rekor pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan bakat-bakat yang luar biasa. Liu Manman mengerutkan kening. Pria lain yang memanfaatkan usia dan senioritasnya. Chu Chen melirik Cheng Yuanxiang dan tiba-tiba merasa bahwa dia tampak seperti pendeta Tao Bai Mei. Orang-orang yang hadir secara alami mendengar sarkasme dalam kata-kata Cheng Yuanxiang, dan banyak orang tampak tidak puas. Kecuali sejumlah kecil penonton yang mendengar rumor dan datang untuk menyaksikan keseruannya. Banyak di antara mereka yang datang ke klinik keluarga Liu hari ini datang karena nama Dr. Chu, dan mereka tidak ingin melihat klinik gratis Dr. Chu terganggu. Terutama pasien Dr. Chu, beberapa anggota keluarga pasien bahkan mengkritik, "Mengapa Anda seperti ini?" Dr. Chu menetapkan 30 kuota klinik gratis setiap hari Jumat, dan tentu saja mereka harus dipilih terlebih dahulu. Jika tidak, akan menjadi kacau. Mengapa membawa masalah kepada Dr. Chu ketika Anda memiliki pasien? Seorang pria muda berjas dan berdasi menanggapi sambil tersenyum. Komunitas medis membutuhkan komunikasi yang terus-menerus. Hanya ketika konsep medis yang berbeda saling bertabrakan, kita dapat menciptakan percikan, mengetahui kekurangan satu sama lain, dan kemudian memperbaikinya. Kami, Aliansi Barat, datang ke sini hari ini dengan harapan dapat bertukar ide dengan Chu Yishu melalui beberapa kasus. Pria muda itu berusia sekitar 38 atau 39 tahun. Ia adalah seorang dokter bedah terkenal dan bintang yang sedang naik daun di bidang medis. Nama belakangnya adalah Tan. Tan menatap Chu Chen tanpa basa-basi. Apa maksud Dr. Chu? Chu Chen menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Karena Aliansi Barat memiliki minat seperti itu, tentu saja aku tidak bisa menolaknya. Chu Chen berjalan dengan percaya diri dan duduk di hadapan wanita paruh baya itu. Dia menatap wanita paruh baya itu. Wanita paruh baya itu memiliki gejala yang sangat jelas di tubuhnya, lehernya bengkak. Dia menderita penyakit tiroid. Chu Chen tidak perlu mengatakan ini. Semua orang yang hadir bisa melihatnya. Ulurkan tanganmu, kata Chu Chen. Melihat Chu Chen memeriksa denyut nadi wanita paruh baya itu,
Tan tak kuasa menahan tawa. Salah satu metode diagnostik yang paling tidak berarti dalam pengobatan Tiongkok adalah memeriksa denyut nadi. Meskipun denyut nadi dapat mencerminkan beberapa masalah, denyut nadi tidak sejelas dan sejelas pemeriksaan sinar X. Itu wajar saja. Pengobatan barat lebih unggul dalam hal teknologi tinggi. Sedangkan pengobatan Tiongkok merupakan produk zaman dulu. Seorang anggota aliansi barat di sebelahnya berkata, selain itu, ada beberapa penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan Tiongkok. Liu Manman mengangkat alisnya. Bisakah kamu tetap diam saat seseorang sedang memeriksakan diri ke dokter? Meskipun kamu tidak diajarkan untuk bersikap sopan di kelas pengobatan barat, ini adalah kode etik minimum, bukan? Ekspresi Tuan Tan berubah beberapa kali, tetapi dia tidak merespons pada akhirnya. Orang lain mendengus, lalu menatap Chu Chen dengan sinis. Dia ingin melihat bagaimana Chu Chen akan memperlakukan pasien ini. Adenokarsinoma tiroid tampaknya telah melewatkan periode pengobatan terbaik. Tumornya mulai memburuk dan menyebar. Chu Chen berkata, sambil berpikir sejenak, Man, keluarkan jarum perak itu. Apakah tumor bisa diobati dengan jarum? Tan tertawa. Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa jika saya memberikan suntikan kepada pasien ini, tumor tiroidnya akan hilang, kan? Wanita paruh baya itu tampak agak muram. Dia sudah lama mengetahui hasil diagnosisnya. Dia akhirnya dibawa ke sini karena dia sedang memeriksakan diri ke dokter di rumah sakit Cheng Yuanxiang. Apa yang akan dia hadapi selanjutnya adalah biaya operasi yang sangat tinggi. Beberapa orang dari aliansi barat tidak dapat menahan senyum. Untuk penyakit semacam ini, pengobatan Tiongkok ditakdirkan tidak berdaya. Bagaimanapun, jarum perak tidak dapat dibandingkan dengan pisau bedah. Jika saya akan berhasil mengangkat tumor tiroid pasien dalam waktu 3 jam operasi. Setelah itu, dengan serangkaian perawatan, pasien akan pulih dalam waktu 1 bulan. Cheng Yuanxiang berbicara dengan percaya diri, sambil menatap Chu Chen. Saya ingin tahu apa rencana perawatan Dr. Chu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu? Kehidupan manusia dipertaruhkan. Jadi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Saya butuh 3 menit untuk memberinya suntikan. Jawaban Chu Chen singkat dan padat. Cheng Yuanxiang tertegun, lalu mencibir, saya ingin melihat bagaimana tabib suci Chu menyembuhkan penyakit hanya dengan 1 suntikan. Bersambung.